Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kesempatan ini kita akan membahas hakikat Islam, yaitu Islam yang sebenar-benarnya Islam. Jujur, saudara, setiap saya bicara tentang Islam, bulu-bulu saya semua merinding. Begitu sakralnya Islam dalam pandangan saya. Subhanallah. Bayangkan saudara, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Dan perlu juga diketahui bahwa Islam ini sudah ada sejak manusia yang pertama, yaitu Adam. Itulah sebabnya dikatakan semua para nabi itu adalah Muslim. Agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Tentu saja hanya orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa masuk di dalam Islam yang sebenar-benarnya Islam. Kalau Islam KTP gampang, sembarang siapa saja boleh masuk. Tapi masuk di dalam Islam yang sebenar-benarnya Islam hanya orang-orang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Siapakah orang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ialah orang-orang yang bertaubat. Taubat yang sebenar-benarnya taubat, yaitu taubatan nasuha. Seperti apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha yaitu mengembalikan hak Allah yang ada pada dirinya. Kalau kita belum mengembalikan hak Allah yang ada pada diri kita, berarti kita belum bertaubat, karena kita
belum mengembalikan hak Allah yang ada pada diri kita, itu artinya kita masih mengambil hak Allah, masih merampok hak Allah. Subhanallah. Kalau begitu, belum Islam, belum bisa disebut Islam, belum bertaubat. Apa yang dimaksud mengembalikan hak Allah? Saudara, perlu diketahui bahwa kita ini adalah hak Allah. Sekali lagi, kita ini adalah hak Allah. Maka kembalikanlah hak itu kepada Allah yang punya hak. Kembalikan. Kembalikan hak Allah yang ada pada diri kita. Kembalikan kepada yang punya hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa lain, kita harus berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri secara total. Jangan ada tersisa, sehingga kita betul-betul tidak ada. Jangan ada lagi tersisa, sehingga betul-betul kita tidak ada lagi. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Inilah Islam yang sebenar-benarnya Islam. Berserah diri. Saudara, perlu diketahui, sekalipun kita mengucapkan istighfar 1000 kali setiap habis sholat, tapi kita belum mengembalikan hak Allah yang ada pada diri kita, maka kita selamanya di dalam kezaliman. Karena kita masih mengambil hak Allah, masih merampok hak Allah, kita selamanya dalam kezaliman. Sekalipun kita membaca istighfar 1000 kali setiap selesai sholat. Saya ingatkan kepada saudara semua, kembalikan hak Allah. Kembalikan hak itu kepada yang punya hak. Kita tidak punya hak. Kita harus mengembalikan. Setelah kita mengembalikan hak itu kepada yang punya hak, yaitu Allah, lalu kita Mi'raj menuju kesadaran yang tertinggi, yaitu kesadaran tentang Allah. Kesadaran tentang Allah. Kita harus betul-betul sadar bahwa tidak ada lagi yang ada kecuali Allah. Kalau kita masih sadar tentang diri sendiri, berarti kita masih belum mengembalikan hak Allah. Belum. Sadar tentang Allah, bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada lagi laku kita. Sadar tidak ada lagi perbuatan kita.
kecuali perbuatan Allah. Kalau kita masih sadar bahwa kita berbuat itu dan ini, berarti kita belum mengembalikan hak Allah. Subhanallah. Mari kita kembalikan hak Allah. Dengan bahasa lain, mari kita berserah diri kepada Allah secara total. Menyerahkan diri kita kepada Allah secara total, karena diri kita ini adalah hak Allah. Serahkan sepenuhnya sampai tidak ada lagi yang tersisa. Yang ada hanya Allah. Maka inilah yang disebut Islam. Islam yang sebenar-benarnya Islam. Demikian saudara, semoga bisa difahami. Mari kita menjadi Islam yang sebenar-benarnya Islam. Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana surga Allah itu ada pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.